My princess? My princess? Hah? My princess? Apa? Siapa yang maksud antum my princess? Hah? Itu Om, my princess kemana ya? Siapa yang maksud antum? Fatin Om. Udah pada balik semuanya ke asrama. Rimba, sini. Ana guru antum. Antum mesti dengerin Ana, mesti patuh sama Ana. Jangan main nyelonong begitu dong. Om bukannya santri senior ya? Tapi Ana kan lagi ajarin antum. Berarti Ana lagi jadi guru antum. Faham antum? Ya, Kenapa? gua barusan kentut Om. Astagfirullahaladzim. Wudhu lagi. Batal antum semuanya. Wudhu lagi. Iya, wudhu lagi. Aduh, ribet amat sih. Kan yang kentut bagian bawah. Kenapa harus dibasuh muka, tangan, telinga, kaki? Kenapa nggak tempat keluarnya aja sih? Begitu pertanyaan antum. Iya. Aduh, sakit kenapa harus diinjak? Kan gua nanya. Sensi bener sih. Ini adalah jawaban dari pertanyaan antum. Yang Ana injek kaki antum. Yang sakit kaki antum kan? Kenapa yang protes mulut antum? Kenapa bukan kaki antum yang protes? Kenapa bukan mulut antum yang sakit? Yang namanya agama itu sudah banyak ketentuannya. Allah sudah buat ketentuannya. Antum jangan protes enaknya. Sembarangan antum mau buat aturan sendiri. Semua sudah jelas. Sudah tertulis. Antum jangan seenaknya. Gimana sih antum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Fatih. Mohon maaf Faruk. Rimba, di dalam sedang ada yang mengaji. Tolong suaranya dipelankan. Maaf deh Fatin, kalau ketegasan Ana sama Rimba sedikit sekali membuat berisik. Wudhu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Buang angin bisa menggugurkan atau membatalkan wudhu. Jika wudhu sudah gugur, maka sholatnya tidak sah. Padahal kan sholat itu kewajiban dari Allah. Ya udah, my princess. Aku wudhu lagi ya. Ana kembali membimbing Rimba ya deh Fatin. Salam. Waalaikumsalam. Betul. Subhanallah. Hati-hati Bang, pelan-pelan. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Iya ya Mbak. Tuh orang gak ada otaknya. Main pagar-pagar aja jalan orang. Kagak ada toleransinya banget sama tetangga. Astagfirullahaladzim tuh. Kamu tuh nyerocos wae makan baterai naon sih kamu tuh. Nyerocos wae tuh. Yuk tuh liren-liren tinti. Anu dah. Iya, tidak berhenti-berhenti gitu lah. Mbak udah pulang. Iya. Ini Mbak sudah dapat jaketnya. Alhamdulillah, makasih ya Mbah. Coba kamu lihat bagus enggak? Cocok. Ya. 250.000. Mahal banget Mbah. Hah? Tadi si Mbak beli cuma 50.000. Ya Allah. Pasti tukang jualan itu salah ngasih harga. Cepat, sekarang kamu kembalikan ke tokonya ya. Kasihan, nanti dia rugi. Iya Mbah. Ayo masuk. Kalian nginep aja ya di rumah Mbah. Kayaknya kalian musafir ya. Iya, makasih Mbak. Ayo masuk. Iya Mbak. My princess? My princess? Hah? My princess? Apa? Siapa yang maksud antum my princess? Hah? Itu Om, my princess kemana ya? Siapa yang maksud antum?
Fatin Om. Udah pada balik semuanya ke asrama. Lagian antum di sini untuk belajar sholat yang benar sama Ana yang ilmunya jauh lebih tinggi. Nggak usah tanya-tanya yang lain. Balik. Mau kemana? Hah? Ana lagi bicara sama antum, mau kemana? Nggak ada Fatin Om, jadi nggak semangat. Antum suul adab ya. Jahil murokap antum. Antum mau jadi apa? Hah? Jawab Ana mau jadi apa? Astaga. Ya Allah. Mendidih darah Ana naik memuncak. Allah. Irman, gabuk. Fadi kemana lagi tuduh anak bongsor? Lagian lu, Poi. Kenapa sih lu kagak bilang sama gua kalau lu juga mau ngelamar Suyanti? Masih nanya aja lu. Kan gua udah bilang, gue belum siap. Belum siap mulu sih lu jawabannya. Emang lu pikir mau ngawinin anak ayam? Ini ngawinin manusia butuh persiapan. Iya persiapan sih persiapan, Poi. Tapi kalau lu udah ngeliat Suyanti dilamar sama saudara lu tuh, siapa namanya? Dokter Dimas. Suram. Gue nggak ada hubungan saudara sedikit pun sama Dimas. Sembarangan lu ngomong lo. Poi, lu kagak ingat nazar lu waktu di sel? Lu kan bilang sendiri, kalau yang ngebebasin laki-laki itu bakalan dianggap saudara. Sehidup semati. Dunia akhirat lagi. Nih begini nih, kalau ngomong sama orang yang nggak pernah nyambung otaknya. Yang satu emak aja, ini nih, saudara satu emak bisa putus persaudaraannya. Apalagi gue sama Dimas yang nggak ada hubungan emak, nggak ada hubungan bapak, nggak ada hubungan kakek. Mikir. Kebanyakan alasan lu. Udah, gue capek, bener. Gue capek ngomong sama lo. Gue mau mandi, gue mau ke musola. Pokoknya biar seger, mandi di musola. Mau mandi, mau ke musola. Gara-gara malu sama calon mertua apa mantan calon mertua? Oke, lo tuh teman gua yang paling bawel. Gua gulung lo. Udah bau. Mana lo sana lo? Kagak kena, Poi. Kagak kena. Lu bener lo ya. Mama, ini dompetnya. Aduh, itu kebiasaan kalau disuruh lama banget. Aduh, Mama Jadi begini, Mama Tadi beta ketemu orang-orang, terus aneh-aneh. Makanya bikin beta jadi takut, Mama Udah. Ini gua udah tutup. Sekarang nih lo bawa. Bawa lagi? Bawa. Aduh, mati sudah, Mama Bawa kemana lagi nih? Jangan pulang. Astagfirullahaladzim. Irman. Irman. Bangun. Gabok. Bangun, antum regut. Bangun. Udah Ustaz. Aduh, waduh. Kagak apa-apa itu. Antum rusak patah, awas antum. Antum kelewatan berdua ya. Kenapa tadi kagak nyusul Ana? Antum berdua asisten Ana. Mestinya selalu ada di samping Ana. Kayak tangan kanan dan tangan kiri Ana. Allahu Akbar. Iya udah Ustaz, ambo juga tidak tahu kenapa ambo bisa tertidur. Apa lagi? Mungkin karena gabuk pijitannya enak. Antum mau alasan apa lagi? Tadi Irman duluan yang mijitin Ane. Ane jadi ketiduran gara-gara Irman, Bang Ustaz. Tidak perlu alasan. Jangan saling menyalahkan. Dua-duanya sama. Astagfirullahaladzim. Udah Ustaz. Leher Ane tegang. Bang Ustaz, duduk. Pijit. Pijit. Ane pijit, Ane sebelah kanan. Ane duluan. Ane sebelah kanan. Ane duluan yang kanan. Ayo, Ustaz. Ane udah tegang. Jangan pakai saat pijit. Kagak antum, kagak rimba. Dua-duanya bikin Ane stres. Pijit. Kau satu sebelah situ, satu sebelah sini. Ambo juga sama. Gini dong, adil. Ini aja. Allah. Sini. Kencang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe. Udah pulang. Alhamdulillah, Mbah. Kata penjualnya.